bertanya langsung, kami persilahkan untuk langsung membuatkan pertanyaannya di Instagram maupun di YouTube supaya nanti akan dijawab langsung oleh narasumber setelah session presentasi kita pada malam ini. Dan untuk menyingkat waktu, malam ini kita akan dengarkan sama-sama pengalaman dari Dr. Bobby selama bertugas di IGD RSUD Dr. Ishak Tulungagung terhadap pasien-pasien yang datang dengan diagnosa atau dengan dicurigai COVID-19 atau COVID-19 yang saat ini menjadi pandemik. Waktu kami berikan selama 30 menit, dokter. Cukup ya, dok? Lebih dari cukup. Ini saya lebih dari cukup. Bercerita aja kan, Pak Irwan? Ya, pengalaman dokter yang kira-kira bisa di-share ke teman-teman semua yang pada malam ini menyaksikan acara kita. Mudah-mudahan ada yang bisa diterapkan di tempat mereka masing-masing, tentunya pastinya yang bagus, karena memang RSUD Dr. Ishak Tulungagung beberapa waktu lalu juga kan viral bahwa penanganan gawat daruratnya paling bagus di Indonesia, ya. Nah, barangkali nanti bisa diterapkan oleh teman-teman kita di seluruh Indonesia yang saat ini menyaksikan acara kita. Baik, Dr. Bobby, saya persilahkan waktu 30 menit untuk menyampaikan pengalaman, tips, saran, kemudian juga mungkin sedikit masukan apa yang kira-kira bisa diterapkan. Silakan, Dok, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Irwan sebagai moderator Ambulan 118 DKI Jakarta. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya sehari-hari memang bekerja sebagai kepala instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Dr. Ishak Tulungagung. Dan selama pandemi ini memang pada saat tanggal 30 kami mendengar ada berita mengenai SARS-CoV-2 ini di Wuhan. Kemudian pada bulan Januari, ya, bulan Januari, kemudian pada bulan Maret, kalau nggak salah, itu dinyatakan sebagai pandemi, ya. Kita sudah mempersiapkan sebelumnya karena saya pikir kalau pandemi ini mudah menyebarnya, apalagi bentuknya virus, ya. Sehingga ada beberapa konsep yang kita gunakan untuk pelayanan di UGD. Yaitu konsep pertama itu awal-awal kita mengusulkan bahwa pelayanan COVID sebaiknya dilakukan pelayanan klaster. Sehingga yang kami takutkan masyarakat dengan ketakutan yang luar biasa itu akan berbondong-bondong datang ke UGD. Baik yang sakit ringan, sedang maupun berat. Sedikit-sedikit misalkan demam, tenggorokan sakit, pasti langsung ke UGD. Padahal sebelumnya enggak. Sebelumnya mungkin minum obat sendiri, ya kan? Karena ketakutan yang berlebihan, maka semua orang yang baik yang dari luar negeri, karena di sini juga banyak TKI, ya, warga Tulungagung ini banyak juga merupakan TKI, sehingga yang dari daerah transmisi, kemudian apalagi dari daerah luar Tulungagung, semua ketakutan. Sehingga yang ditakutkan adalah semua berbondong-bondong ke UGD. Untuk itu sebelumnya kita sudah tangkap. Sebelum terjadi lonjakan, kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, bekerjasama dengan pemerintah untuk membuat klaster pelayanan. Pasien-pasien yang ringan, ya, ringan sampai sedang, ya, ada kategorinya. Itu kita klasterkan ke puskesmas. Kita buat sebagai layanan COVID. Ibaratnya sebagai rumah sakit darurat COVID. Ya. Kita buat pelayanan di sana, tetapi tentu saja pelayanan itu tidak saja dilempar begitu saja, tetapi dibantu oleh rumah sakit. Dalam ketenagaan ahli, ya,
para pakar maupun APD dan laboratorium. Satu yang ringan-ringan diarahkan ke sana. Ini sesuai dengan konsep kesehatan kewilayahan, di mana dalam penanganan pandemi ini beda dengan penanganan pasien per pasien. Tetapi penanganan manajemen pandemi sangat berbeda dengan pelayanan pasien per pasien. Sehingga tata laksana pun harus tata laksana sesuai dengan tata laksana pandemi, di mana yang kita takutkan adalah lonjakan pasien. Lonjakan pasien itu bisa mulai dari ringan, sedang, berat, sampai kritis. Ya kan? Untuk itu diperlukan penanganan di luar rumah sakit, yaitu klaster pelayanan. Kemudian di dalam rumah sakit pun bekerjasama dengan rumah sakit swasta untuk membuat isolasi. Isolasi awalnya kami cuma 1, kemudian 11, kemudian sampai 114. Ya kan? Belum ditambah dengan isolasi-isolasi yang kita buat juga di klaster-klaster pelayanan tersebut, kemudian juga ada di rumah sakit swasta, ditambah dengan isolasi mandiri yang disediakan oleh pemerintah. Jadi nggak melulu semua dikerjakan di rumah sakit. Yang di rumah sakit yang dikerjakan adalah yang sedang berat. Sehingga kita nggak kewalahan dalam penanganan pasien, karena ini kita ibaratnya teamwork. Dan pemerintah juga melalui gugus Satuan Tugas COVID juga menyediakan tempat-tempat untuk isolasi di mana pasien-pasien yang sehat. Seperti kalau di Singapura itu menggunakan hotel ya. Kalau kami kan mungkin nggak mampu hotel. Kami ada namanya Rusunawa, itu yang disediakan oleh Universitas IAIN, itu ada tempat bagus, ada menampung 100, dan juga ada tempat-tempat yang lain. Itu kita gunakan semua, termasuk mes yang layak digunakan, ya, itu di rumah sakit juga digunakan. Jadi bersama-sama dengan pemerintah dan instansi swasta dan juga dinas kesehatan, itu kita bersama-sama menangani sehingga tidak menumpuk, tidak sampai terjadi penumpukan di UGD. Sedangkan pelayanan di UGD sendiri, Pak Irwan, kita langsung membuat perbedaan pelayanan yang sebelumnya triasenya menggunakan pasien acuity kategori. Itu khusus untuk kegawat daruratan green, yellow, dan red. Artinya pasien yang tidak gawat dan tidak darurat, pasien yang gawat tapi tidak darurat, pasien yang darurat tapi tidak gawat, pasien yang gawat dan darurat. Tetapi di era COVID ini kita membuat klaster sendiri, yaitu klaster untuk gangguan respirasi, yaitu COVID. Jadi triasenya kami modifikasi tanpa menghilangkan fungsi dari triase sebelumnya, hanya menambah. Di sayap kanan UGD kami rubah menjadi pelayanan COVID, di mana di situ triase COVID, di mana di situ ada isolasi COVID di UGD. Ini masih di UGD. Jadi kami memisahkan klaster-klaster yang respirasi, gangguan respirasi, yang dinamakan PDP. Ya, kalau masuk rumah sakit, namanya masuk rumah sakit itu PDP, pasien dengan pengawasan. Kalau dengan riwayat ringan, ya kan, ODP, orang dengan pemantauan, itu akan di isolasi mandiri di rumah, atau dengan OTG akan dengan OTG kan orang tanpa gangguan ya, dengan kondisi yang dengan gangguan tanpa gangguan kesehatan, itu akan diklaster di tempat tersendiri, tidak perlu di rumah sakit karena memang nggak sakit, ya kan? Di tempat kami di UGD, karena UGD tempatnya gawat darurat, tetapi gawat darurat itu kami bedakan, misalkan pasien-pasien gagal nafas dengan COVID, itu akan kami lakukan resusitasinya di tempat isolasi UGD. Tidak disamakan dengan pasien-pasien gawat darurat non-COVID. Nah, pertanyaannya, bagaimana kok bisa membedakan antara COVID dan COVID? Nah, ini kami menggunakan beberapa screening. Nah, perlu teman-teman semua ketahui, kami menggunakan triple screening. Yaitu screeningnya menggunakan screening klinis, ya, klinis. Jadi ada 14 poin yang digunakan. Dengan masing-masing poin itu, kalau misalkan kita nyatakan PDP, jika poin itu lebih dari 10. Poin lebih dari 10 itu berarti dia masuk dalam PDP. Kalau poin PDP dia ya. PDP ya. Kalau poin kurang dari 10 kita tidak masukkan PDP, ya. Kemudian di situ juga yang kedua ada rapid test. Rapid test, semua pasien yang masuk di UGD wajib kami lakukan rapid test, wajib.
Baik misalkan dia cuma fraktur, nggak ada gangguan respirasi. Karena ada OTG tadi, orang tanpa gejala. Ya kan? Orang fraktur, nggak ada gangguan respirasi, bisa nggak COVID? Bisa. Maka kita tes di situ. Jadi semua screening, kita membuat screening itu, rapid test, itu kita lakukan di triase, sekunder triase, kita lakukan rapid test. Semua kita tanpa kecuali, baik ada gangguan maupun tidak ada gangguan. Nah, begitu ada hanya yang melakukan yang screening tadi lebih dari 10 dan rapid test itu positif, kita masukkan ke isolasi. Bedanya itu salah satu. Tapi isolasinya pun dibedakan, isolasi dengan rapid test negatif, isolasi dengan rapid test positif. Sedangkan yang terakhir yang kami gunakan itu adalah real time PCR. Ya, real time PCR ini paling tinggi ya, level yang paling tinggi. Real time PCR kami PDP tersebut dengan rapid test reaktif itu kami lakukan swab real time PCR ya. Di rumah sakit kami kebetulan punya sehingga pasien itu tidak lebih dari 24 jam ya, maksimal 24 jam itu langsung ketahuan bahwa dia confirm atau bukan COVID. Nah, ini yang sebenarnya alur yang sempurna karena alat-alatnya ada semua. Nah, kalau melihat di Indonesia, masalahnya alatnya nggak ada yang punya, ada yang nggak punya. Sekarang rapid test ada yang punya, ada yang nggak punya. Bagaimana ya? Harusnya pakai screening itu tadi, pakai screening scoring. Itu paling rendah. Kalau punya rapid, ya pakai rapid. Tapi rapid negatif tidak menggambarkan dia negatif COVID kan, dia harus dites lagi 1 minggu lagi. Itu masalahnya kan. Kemudian, nah kalau kita nggak punya real time PCR, kalau misalkan swab itu dikirim ke Surabaya atau ke Jakarta, nah itu bisa 7 hari, bisa 14 hari. Nah ini masalahnya bisa mengganggu flow-nya isolasi. Sehingga isolasi itu bisa menumpuk, kadang-kadang menumpuk karena apa? Menunggu konfirmasi dari hasil dari swab. Ini saya rasa ini permasalahan ini di seluruh pelosok Indonesia ya, permasalahan ini. Tapi karena kami itu dari lambat laun mulai dari scoring, rapid test, kemudian ada real time PCR, maka ya itu yang the best. Bahkan dengan penunjang juga kita mulai foto torak sampai CT scan torak pun kita bisa lakukan. Sehingga memang di mana-mana yang terbaik ya kan, ya kalau misalkan klinis dibantu dengan penunjang. Nah, sedangkan itu by sistemnya, ya kan? Nah, kita juga dilengkapi dengan telemedicine. Telemedicine ini untuk menurunkan misalkan jumlah pasien yang dengan resiko tinggi, misalkan dengan komorbid, ya, DM, komorbid usia, komorbid sakit jantung, dia tidak perlu datang ke rumah sakit, dia bisa telemedicine. Bahkan kita menyediakan home care namanya. Kita menyediakan home care itu dengan menggunakan aplikasi, dia bisa mempergunakan tenaga-tenaga sehat kami untuk misalkan untuk pengambilan obat, ya, untuk kalau BPJS ya, pengambilan obat supaya orang-orang tua ini dengan komorbid juga kalau perlu kan nggak perlu datang ke rumah sakit. Ini yang namanya new era itu ya modifikasinya seperti itu. Sehingga kalau kelanjutannya lagi, kalau kita misalkan kembali lagi ke new era lagi untuk COVID, ya kan? Ini kita menggunakan protokol-protokol kesehatan mulai dari masuknya UGD. Misalkan protokol pasien ke UGD wajib misalkan menggunakan cuci tangan dan cuci tangan atau hand scrub. Kemudian area wajib menggunakan masker misalkan ya. Itu kami tulis dan kami sediakan ada yang menyediakan teman-teman yang menyediakan khusus untuk sumbangan sukarela ya, untuk masker-masker yang kain ya,
Itu juga kami arahkan ke sana supaya masyarakat terlindungi. Kemudian untuk pembatasan masuknya UGD juga kita berikan pemberitahuan lah kepada keluarga, nggak boleh banyak-banyak ke UGD atau apalagi rombongan, itu nggak boleh masuk ke UGD, nggak boleh. Itu yang new eranya. Kemudian untuk petugas, nah ini petugas yang terpenting. Petugas ini harus juga mengikuti the new normal life COVID ini, petugas IGD. Seperti apa? Seperti misalkan dia harus perbedaan saat berada di rumah sakit. Sekarang petugas sudah diwajibkan untuk bekerja, ya, bekerja sebelum berangkat bekerja itu sudah menggunakan masker sampai di tempat UGD, dia harus mengganti baju dengan baju kerja. Nah ini sudah nggak boleh lagi baju rumah dipakai untuk kerja, baju kantor untuk kerja nggak boleh. Dan di situ disediakan juga pada saat di rumah sakit disediakan paling enggak pertama kali ya sudah pakai masker, cuci tangan sampai rumah sakit, kemudian ganti baju jaga di rumah sakit. Kalau punya locker, kita sudah punya locker, disediakan ruangan ganti dan locker. Di situ locker itu dimasukkan baju bersih, bukan baju kotor terus, ya, baju bersih. Jadi diganti itu, kemudian tetap menggunakan APD, ya, kemudian menggunakan APD saat bekerja dan menggunakan protokol PPI, ya, PPI menggunakan level sesuai dengan pekerjaannya, level di triase, level di red zone, level di yellow zone, maupun level di ruang isolasi menggunakan coverall. Ini sangat berbeda level-level APD yang digunakan di UGD, ya. Itu diwajibkan dan selalu mematuhi 6 langkah cuci tangan dan 5 momen cuci tangan. Itu wajib. Sekarang orang ketakutan semua, nggak usah disuruh, dia cuci tangan duluan. Kalau dulu masih diperintah-perintah, sekarang ketakutan menggunakan 6 langkah cuci tangan. Dengan mengikuti 5 momen cuci tangan itu wajib, karena COVID ini transmisinya berdasarkan kontak, ya kan? Selain aerosol, droplet, itu juga dengan kontak, makanya harus rajin-rajin cuci tangan. Dan setelah selesai, dia harus mandi. Kami ada sediakan kamar mandi di UGD, mereka harus mandi bersih, kemudian ganti baju yang bersih. Dan baju yang kotor dimasukkan plastik, ditaruh di CSSD bagian rumah sakit, dicucikan oleh rumah sakit. Kalau rumah sakit tidak mampu menyediakan, diikat di plastik dengan rapat, langsung sampai di rumah, cuci. Kalau di rumah sakit pun tidak menyediakan kamar mandi, sampai di rumah langsung mandi. Kalau kami di sini sediakan kamar mandi, sehingga pulang dalam kondisi bersih. Dan baju-baju kotor langsung diletakkan di CSSD, dicucikan oleh rumah sakit. Ya. Sebentar, Dok. Ya. Tadi dia datang, baju itu kan dicopot semuanya. Kemudian ganti baju yang sudah disediakan oleh pihak rumah sakit. Setelah tugas selesai, dia harus ganti baju, mandi, segala macam. Apakah bajunya itu yang tadi dia berangkat itu diganti baru atau tetap dengan baju yang tadi dia berangkat? Ada dua, biasa ada yang pakai baju yang tadi karena dianggap dia nggak melalui wilayah zona perawatan. Jadi kita zona perawatan kan di dalam. Untuk kantor UGD dan ruang ganti itu nggak lewat ini Pak Irwan, Pak Irwan nggak masuk ruang UGD, dia langsung ke atas. Itu bedanya. Kalau sampai dia masuk ke dalam ruang perawatan, dia harus ganti yang baru, kan gitu. Ini sebenarnya untuk menjaga kebersihan di rumah aja sebenarnya, ya kan? Setelah dia mandi, ganti baju, kemudian dia pulang dan baju kotor itu tetap ditinggal di rumah sakit. Nah, yang terakhir itu harusnya di new normal life ini menerapkan para tenaga kesehatan di UGD menerapkan general precaution, harus ngerti tentang itu, cuci tangan dan APD. Kemudian kita lakukan screening berkala, Pak Irawan. Screening berkala itu paling tidak dilakukan rapid test setiap minggu atau dilakukan swab jika ada keluhan, demam, kemudian gejala pernapasan,
itu kita bisa lakukan swab. Ya. Kemudian itu screening berkala. Kemudian juga dilakukan, jangan lupa, disinfektan. Disinfektan, baik ruangan dan alat. Ruangan kita menggunakan dry mist. Ya. Dan di ruangan tersebut, ya, selain di dry mist, jangan lupa sehari-hari juga kita pasang HEPA filter. Kalau nggak punya HEPA filter, minimal tekanan negatif yang ada saluran dari atas atau ruang angin, kemudian dari bawah di exhauster untuk dikeluarkan. Ya minimal itu minimal. Kalau yang bagus menggunakan HEPA filter plus UV. Kalau misalkan ada lagi, karena ada HEPA filter plus UV. Ya. Kemudian jangan lupa memberikan asupan gizi. Kemudian juga pendataan komorbid dari usia dan yang punya komorbid itu sudah mungkin pekerjaannya nggak boleh di pasien. Misalkan nih, ada dokter jaga saya yang hamil nih. Saya nggak boleh tugaskan di UGD. Saya tugaskan di bagian call center di atas. Oke. Untuk melayani masyarakat melalui video call, chat, itu tetap melayani masyarakat gawat darurat, tetapi dengan audiovisual, dengan telemedicine. Kemudian itu tadi, gunakan APD yang sesuai dan jaga asupan gizi. Itu yang saya bisa jelaskan, Pak Irawan, mengenai pelayanan new normal life untuk IGD. Oke. Dok, ada yang menarik nih, terutama tentang telemedicine. Apakah semua masyarakat bisa mengakses telemedicine di IGD RSUD Ishak, Dok? Ya, jadi dengan PKRS kami, ya, penyuluhan kesehatan masyarakat, ya, itu termasuk sosialisasi melalui radio dan media sosial, itu kita galakkan sekarang menggunakan telemedicine. Telemedicine digunakan satu untuk gawat darurat, dua untuk apa saja yang dianggap oleh masyarakat gawat darurat, karena masalah gawat darurat ini definisi gawat darurat setiap orang berbeda. Artinya gini, masyarakat dan dokter kadang-kadang nggak sama. Dia bilang sakit kepala aja itu bilang gawat darurat, ya kan? Nah, dia mau minta tolong ke siapa? Ke tetangga, takutnya nanti salah informasi. Kan? Sebaiknya dia bisa konsultasi melalui video call maupun chat WhatsApp itu ke dokter langsung. Kita sediakan 3 shift dokter dan perawat. Jadi memang di tempat kami, IGD kami, memang kami bisa declare bahwa menggunakan sistem instalasi gawat darurat modern. Sehingga di lantai 2 kami sediakan itu ada perawat yang untuk pre-hospital care, untuk ambulan, 7x24 jam, 3 shift, dan dokter juga dalam 3 shift dalam 24 jam. Sehingga dokter itu bukan hanya berada di ruang gawat darurat, tetapi juga dokter berada di ibaratnya virtual, ya, di media online, kemudian bisa diakses secara cepat melalui telemedicine di masyarakat Tulungagung. Oke, kita masih punya sisa waktu sekitar 5 menit untuk presentasi dokter. Ada yang ingin saya tanyakan juga nih, Dok. Ini mengenai sistem triage, ya, Dok. Kalau misalnya dia datang tidak dengan tadi non-COVID-19, itu kan tidak perlu dirawat. Artinya dia bisa diisolasi mandiri. Nah, itu apakah dilakukan di depan UGD sebelum masuk UGD atau dilakukan di dalam UGD, Dok? Nah, ini kan berkaitan paparan nih masalahnya. Betul. Ini yang seringkali bermasalah di UGD rumah sakit lain. Kalau kami alurnya udah jelas, itu dari satuan tugas COVID Kabupaten. Itu kalau misalkan dia gejala dengan respirasi ringan, itu kita arahkan ke puskesmas atau center-center COVID yang kita sudah sediakan ada 3. Jadi nggak perlu masuk ke UGD. Bahkan dia sebenarnya senang karena apa? Ketakutan masuk UGD itu juga terjawab gitu loh. Kalau yang ringan, kalau yang berat, dia mau nggak mau pasti harus di situ. Karena di situ pun nanti kita rapid, kita swab, kita lakukan misalkan kebutuhan resusitasi, baik itu trombolitik maupun PCI, kita tetap lakukan, tetapi dengan prosedur-prosedur new normal life tadi. New normal, oke. Kemudian kemampuan ruang isolasi IGD
RSUD Dr. Ishak itu berapa bisa menampung, Dok, untuk saat ini? Kalau misalnya datang yang tadi dokter ceritakan, berbondong-bondong, kemudian tiba-tiba banyak yang dinyatakan positif, merupakan PDP, itu kira-kira ruang isolasinya bisa menampung berapa sebelum dipindahkan ke tempat lain? Ya. Saat ini memang jarang ya. Pernah sih overload, tetapi beberapa kali aja. Yang terpenting di sini ya kita kalau misalkan full itu dalam satu shift ya. Satu shift itu bisa sampai 15 gitu. Sampai 15. 15 ya. Ya. Dan setelah itu kita kan punya ruang isolasi banyak juga di belakang. Oh gitu ya. Sama terus. Jadi mulai dari yang saya bilang mulai 111 sampai 114. Itu semua khusus untuk isolasi tetapi disesuaikan dengan misalkan per SMF, misalkan bedah, anak, penyakit dalam, ya itu dipisahkan, misalkan dengan pneumonia, itu masuk ke dalam ruang isolasi, misalkan respirasi intensive care unit itu misalkan. Jadi bisa-bisa tempatnya, tetapi sama-sama isolasinya. Yang membedakannya adalah dengan misalkan rapid positif atau dengan rapid negatif atau dengan swab yang confirm, ya kan? Itu beda lagi. Supaya tidak misalkan tidak sampai terjadi transmisi. Jangan lupa, Mas, selain COVID itu masih ada lagi MRSA, TB. Betul. Itu juga harus diperlakukan sama seperti COVID. Nggak bisa nggak bisa dilupakan. Terus kita fokus ke COVID semua. Dia tetap aja sebagai prioritas juga. Oke. Sebagai sebelum terakhir pertanyaan waktu presentasi, saya mau nanya terakhir nih, Dok. Untuk dokter dengan teman-teman, pernah nggak merasa capek, sedih, lelah banget ngadepin pasien yang banyak seperti ini seperti yang kita lihat di beberapa media? Bagaimana dengan IGD RSUD Tulungagung? Happy semuakah cara selama bertugas menangani pasien-pasien COVID? Ya, sebenarnya kalau capek enggak, Mas. Cuman takut ya. Awal-awal ya. Karena kami kan UGD kami komplek loh. UGD kami itu sekelas tipe B ini UGD saja itu terdiri dari kurang lebih 125 petugas kesehatan. Memang sudah banyak sebelumnya. Tenaga kesehatan kami banyak. Tinggal kami ngatur-ngatur aja, masuk isolasinya gantian. Nah, awal-awal itu takut. Nah, takut pakai coverall mau meriksa, takut. Nah, sebagai leader yang baik harusnya memberikan contoh. Awal-awal ya kami yang memberikan contoh. Penjemputan pasien, kemudian untuk isolasi ya saya sama ada dokter spesialis emergensi lagi satu dan dokter yang senior dokter senior lainnya memberikan contoh masuk duluan ke ruang isolasi, memeriksa, dan kami ya syukurlah sampai saat ini dengan menjaga kesehatan dan vitamin ya sehat-sehat aja. Makanya akhirnya karyawan teman-teman yang lain akhirnya semangat untuk memberikan pertolongan. Awalnya cuma takut aja sebenarnya. Kalau capek ya capek, tapi ya begitulah. Capek karena pakai coverall itu kan ketutup semua ya. Kalau 3 jam aja sudah, kalau yang belum terbiasa itu bisa lemes sudah. Apalagi bisa sampai orang bertahan sampai 6 jam itu saya nggak habis pikir itu. Kalau terbiasa mungkin ya. Kalau terbiasa karena terpaksa. Kalau saya 3 jam itu sudah lemes. Karena pakai ini N95 kan. N95 terus tertutup semua, tidak boleh bocor. Itu yang beratnya itu sebenarnya ketakutan yang ada di pelayanan di UGD sama ambulan. Oke, dokter. Masih ada 2 menit. Mungkin ada yang ingin dokter sampaikan dari pengalaman dokter sebelum kita masuk ke session tanya-jawab. Ini udah muncul beberapa pertanyaan. Dan mohon maaf untuk yang YouTube kayaknya ada masalah. Koneksinya YouTube kurang bagus. Jadi mungkin nanti bisa di follow up sama teman-teman yang ada saat ini sedang bertugas sebagai IT. Ada yang mau disampaikan, Dok? Masih 1 menit kira-kira.
bahwa untuk pandemi ini kita tidak bisa one man show, nggak bisa. Kita harus kerja tim, ya. Bahwa yang seperti saya katakan tadi bahwa ini bukan masalah pengobatan satu pasien dengan COVID, tetapi tata laksana pandemi, sehingga harus berkolaborasi. Kita nggak bisa rumah sakit berjalan sendiri, dinas kesehatan berjalan sendiri, ambulan berjalan sendiri, IGD berjalan sendiri, ruangan jalan sendiri, nggak bisa. Harus tim dan saling mensupport, karena dengan adanya pembatasan-pembatasan wilayah juga itu memberikan dampak psikologis yang juga ya nggak kalah juga dengan COVID-nya sendiri, sehingga tata laksana ini sebenarnya sekali lagi kita saling membutuhkan, ya, kita saling membutuhkan. Tidak ada yang namanya Superman, yang ada hanyalah super team dalam penanganan COVID-19 ini. Ya, oke. Terima kasih dokter untuk berbagi pengalamannya. Jangan lupa kepada teman-teman semua untuk yang menyaksikan acara kita pada malam ini untuk di like dan di subscribe. Jangan di AGD_118 dan AGD118_OPS. Mungkin nanti dokter juga bisa menyampaikan Instagram dokter, supaya nanti mungkin juga teman-teman yang mau bertanya dan segala macam. Ini ada pertanyaan dok, dari Bunda Asifalia. Dia bertanya tentang bagaimana APD dokter dan perawat di ruang screening IGD. Silakan dok. Di ruang screening kami, kalau di screening COVID pakai coverall, ya. Kalau di triase sendiri, kami menggunakan sistem 2 triase, ya, triase primer dan triase sekunder. Mungkin ada beberapa rumah sakit yang menggunakan sistem hanya triase saja, tapi kami double triase. Double triase kalau di primer triase itu menggunakan level APD level 1, tapi untuk sekunder triase kami menggunakan level APD level 2. Untuk screeningnya, khusus untuk di triase COVID, tetap menggunakan coverall, yaitu level 3. Karena di situ kita anggap beresiko tinggi untuk terjadinya transmisi. Sehingga untuk pengajuan-pengajuan itu, Pak Irawan, harus ada penghitungan tersendiri, kebutuhan-kebutuhan APD sampai 3 bulan ke depan. Itu harus dihitung benar-benar, jangan sampai 1 bulan ini, besok bulan depan itu sudah habis, baru kita nyari. Enggak. Paling tidak perhitungan itu kita sampai 6 bulan, bahkan 6 bulan ke depan. Itu kalau sudah sebelum habis, itu kita sudah berburu APD. Ini masuk dalam manajemen, ya, manajemen surge capacity, ya. Ya. Oke. Suaranya hilang, Pak Irawan. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Oke. Ini ada pertanyaan kembali dari Sugik MG. Apa di IGD tempat dokter bertugas setiap staf yang kontak dengan pasien konfirmasi positif akan direpit walaupun sudah menggunakan APD lengkap saat menangani pasien tersebut. Silakan dok. Ya, jadi di UGD sendiri kami menggunakan protokol, ya, SOP kami. Kami tidak membeda-bedakan, ya, hanya zonanya. Tetap itu COVID maupun non-COVID, kami tetap menggunakan APD karena kami daerah merah, ya kan, red zone, daerah merah di Tulungagung itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kami itu kalau misalkan SOP tadi, apakah bisa melindungi karyawan saya 100%? Tentu saja enggak 100%. Maka dari itu untuk dilakukan rapid berkala. Kecuali karyawan saya sakit, baru kami lakukan rapid plus swab. Beda, ya. Jadi kalau misalkan dia nggak ada keluhan pun, kami lakukan berkala. Tapi kalau tiba-tiba dia sakit, karena memang sehari-hari kami menangani COVID, ya kami lakukan pemeriksaan mulai darah lengkap, rapid, dan swab. Dan sementara sebelum penghasilan isolasi, hasil dari swab PCR itu ada, ya isolasi.
Begitu hasil dari swab PCR-nya negatif, ya bukan. Enaknya kalau misalkan lengkap semua seperti itu. Masalahnya kalau nggak lengkap itu loh, bisa nunggu sampai 14 hari. Bener nggak? Iya. Itu yang bermasalah. COVID yang enggak, stresnya ya dok? Iya, banyak waktu itu swab PCR kita waktu belum punya dan ngirim ke Jakarta. Itu kami menunggu sampai malah ada yang 7 hari, ada yang 14 hari. Ya, terus nggak ngapa-ngapain. Padahal dia sehat. Tetapi kan ketakutannya dia merupakan dia OTG, ya kan? Dia confirm, ya kan? Tapi dia tanpa keluhan. Nah, dia ini berbahayanya apa? Berbahaya menyebarkan COVID. Iya, bukan berbahaya bagi dia, tapi dia menyebarkan ke teman-temannya. Itu yang ditakutkan. Begitu rapid, begitu real time PCR-nya negatif, ya udah aman. Oke. Baik dok. Ini ada lagi dari Lide Vega. Apakah tidak sebaiknya di UGD langsung menggunakan APD level 3, dok? Mengingat masih ada pasien yang tidak jujur saat screening. Nah, bagaimana di IGD RSUD Dr. Ishak? Betul. Sekali lagi kita mengikuti protokol kesehatan dari Satgas maupun WHO, ya kan? Bahwa triase tetap menggunakan level 1 dan 2 triase, ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan kami kan di daerah merah juga. Nah, untuk itu memang tidak ada yang namanya pasien datang ini COVID non COVID tulisannya nggak ada, nggak ada. Maka dari itu level APD itu kita sesuaikan, ya karena level 1 kalau di depan itu kan kita bisa menjaga jarak. Teman-teman sekalian, kalau di primer triase itu dia kan nggak ada tulis menulis, nggak ada periksa. Di triase primer ada, tapi di triase sekunder itu ada periksa, sehingga harus pakai N95, ya kan? Kemudian atau ditambahi surgical supaya nggak gampang rusak, ya kan? N95-nya, kemudian face shield, itu lengkap sekunder triase karena dia bersentuhan dengan pasien. Tetap menggunakan level tersebut sesuai dengan guideline WHO dan sesuai dengan guideline Satgas, itu pun sudah melindungi. Tetapi sekali lagi, perlindungan itu tidak 100%. Ya kan? Ada beberapa karyawan kami sudah menggunakan level 3, menggunakan gaun. Mengantarkan pasien confirm. Temannya positif, temannya negatif, sinyal dia positif. Sinyal. Ya. Pak Irawan? Halo? 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 Ya, dok. Ya, dok, lanjut. Ya, halo, dok, lanjut. Jadi semua meskipun APD itu kita penuhi, sekarang kembali lagi ke orangnya masing-masing. Apakah orang tersebut tetap menjaga dari universal precaution-nya apa tidak? Karena dari pelepasan APD yang tidak sesuai standar itu pun bisa kena. Pelepasan APD bersama-sama dengan temannya itu pun bisa kena. Atau pada saat dia keluar dari rumah sakit sudah nggak menggunakan APD, terus kemudian tidak menjaga kebersihannya, juga bisa kena. Kenanya bukan hanya di UGD, tapi di luar UGD juga kena. Sehingga memang perlindungan itu tidak bisa 100%. Hanya saja kita meminimalisasi, ya kan, meminimalisasi terjadinya penularan atau transmisi dengan menggunakan protokol yang kita sudah sepakati dan ada guideline-nya. Tidak sembarangan. Begitu, Pak Irawan. Suaranya hilang, Pak Irawan. Oke, terima kasih dokter untuk tadi pertanyaan untuk Lide Vega. Sekarang ada lagi dari sahabat_perawat_sumbar melalui Instagram. Jika APD tidak tersedia, apakah kita perawat atau dokter IGD tetap masuk zona merah atau boleh menolak? Nah, bagaimana dengan di IGD RSUD Dr. Ishak? Tolong aku. Ya. Sekali lagi ya, tetap bahwa penanganan pandemi ini tidak bisa sendirian. Perlu support pemerintah maupun manajemen rumah sakit. Ya kan? Ibaratnya begini, kalau kita mau perang, tetapi kita tidak diberi senjata, terus bagaimana coba? Kalau kita mau perang nih, tapi kita nggak dikasih senjata,
siapa yang mau berani maju? Kan begitu. Sekarang ada yang mau jaga di UGD nih, ya kan? Tetapi tidak diberikan APD. Siapa yang berani? Bahwa perlindungan karyawan itu juga menjadi prioritas. Kalau karyawan atau tenaga kesehatan itu bisa melayani sebanyak-banyaknya, harusnya dilindungi dengan APD. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalkan tidak disediakan, ya kan, oleh rumah sakit maupun pemerintah, kemudian disuruh melayani, ya kembali lagi kepada apa namanya tanggung jawab pribadi. Apakah mau disodorkan perang tanpa senjata? Kan kita bisa juga mengedukasi kepada pemerintah maupun manajemen. Saya mau ditugaskan, tetapi ada APD-nya. Ini tolong semua sama-sama mengerti. Makanya tidak bisa ini satu pihak saja, tetapi banyak pihak yang terlibat. Jadi saya kembalikan lagi kepada hati nurani kembali kepada tenaga kesehatan, ya kan? Kalau misalkan tidak disediakan, kemudian ada Anda disuruh melayani, apakah mundur, ya kan? Terus pertanyaan siapa yang melakukan pelayanan? Ataukah dengan menggunakan pelayanan, ya, tetapi dengan persyaratan-persyaratan yang harus segera dipenuhi oleh manajemen. Ini harus diputuskan. Baik dok, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir dokter, yaitu dari dia_Novi. Dok, saya dari Rumah Sakit Hermina. Saya nggak tahu nih Hermina mana. Saya mau tanya, di rumah sakit dokter, apakah setiap pasien yang masuk ke UGD dilakukan screening ronsen torak atau tidak? Silakan dok. Ya, jadi gini. Kami kan sudah punya screening ya, screening untuk COVID, ya, screening COVID. Itu salah satunya adalah foto torak. Itu persyaratan. Banyak yang literatur, jurnal-jurnal yang kami baca bahwa mereka yang tidak ada gangguan respirasi, tetapi dengan confirm positif maupun dengan confirm positif lah ya. Positif itu kebanyakan di CT scan, di torak dia bisa kelihatan, bisa enggak, di CT scan dia kelihatan, dia apalagi di CT scan kelihatan, sehingga minimal adalah pemeriksaan torak itu wajib, karena di guideline untuk COVID itu juga diperlukan torak sebagai salah satu tool untuk memberikan skor pasien itu termasuk PDP atau tidak. Oke. Baik dok, terima kasih untuk masukannya dan juga untuk berbagi pengalamannya tentang bagaimana situasi pandemi di RSUD Dr. Ishak Tulungagung. Dr. Bobby sebagai penanggung jawab UGD tadi sudah memaparkan beberapa pengalamannya, dan kalau boleh saya simpulkan tadi ada beberapa, yaitu pasien yang pertama adalah dengan secara di screening, triple screening, ada klinis, rapid test, dan PCR. Klinis lebih dari 10 poin maka masuk PDP dan dia harus diisolasi di rumah sakit. Kemudian rapid test untuk semua pasien, apakah itu trauma, apakah itu COVID atau tidak, semua harus di rapid test. Dan PCR swab juga itu apabila hasil yang didapat, karena hasilnya bisa langsung didapat untuk saat ini, tidak perlu menunggu beberapa lama. Kemudian petugas itu wajib menggunakan protokol kesehatan, mulai dari dia berangkat kerja sampai dengan nanti dia kembali lagi bekerja, semua sudah menggunakan menjalani protap yang dibuat oleh rumah sakit untuk keamanan seluruh petugas. Kira-kira itu yang bisa saya simpulkan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang malam ini menyaksikan paparan atau pengalaman dari Dr. Bobby Prabowo, spesialis emergency medicine. Jangan lupa buat para teman-teman semua yang malam ini masih menyaksikan live kita, untuk jangan lupa mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, terutama di Ambulans 118, baik itu untuk defensive driving, BT dan CLS, maupun yang lain-lain. Dan sekali lagi, untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab,
nanti kami mohon maaf tidak bisa dijawab karena ada masalah teknis, sehingga kita tidak bisa berlama-lama. Mohon maaf untuk keterbatasannya. Terima kasih sekali lagi Dr. Bobby atas waktunya dan pengalamannya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Terima kasih. Sama-sama, Dok.